Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan di sorga, pujilah Dia di tempat tinggi. Pujilah Dia, hai segala malaikatnya, pujilah Dia, hai segala tentaranya. Pujilah Dia, hai matahari dan bulan, pujilah Dia, hai segala bintang terang. Pujilah Dia, hai langit yang mengatasi segala langit, hai air yang di atas langit. Baiklah semuanya memuji nama Tuhan, sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Mazmur 148 ayat 1 sampai dengan 5. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari saat ini kita bersama-sama mengarahkan hati dan pandangan kita hanya kepada Tuhan. Untuk kita bersyukur, kita bersaat teduh sejenak, kita merenungkan betapa baiknya Tuhan kepada setiap kita. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang tetap memelihara hasil karyanya untuk selamanya dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan Allah Sang Pencipta Maha Kuasa. Puji Tuhan, Dia penebus yang memberikan sentosa. Semua makhluk datang menyembah dengan sukacita, memuji dan memuliakan nama-Nya. Puji Tuhan yang benar.
Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa, betapa besar dan sungguh ajaib kasih-Mu yang masih memberi waktu untuk kami menikmati hidup pada hari ini. Terima kasih Bapa, di mana kami masih bisa bernafas dan dapat menikmati keindahan ciptaan-Mu. Engkau Allah Bapa yang baik dan teramat baik bagi kami. Ajar dan mampukan kami menghitung hari-hari sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana dalam memilih dan melakukan segala sesuatu yang berkenan di hadapan-Mu. Kiranya Bapa memberkati hari-hari kami, menjadi hari yang penuh syukur dan damai sukacita, hari yang menyenangkan, selalu penuh keceriaan dan kebahagiaan. Terima kasih Bapa, untuk kesempatan hari ini, kami boleh melayani Engkau, kami boleh beribadah hanya kepada Engkau. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Darahnya yang kudus membasuh dosa-dosaku. Dosaku diampuni hanya oleh darah Yesus. Aku disempurnakan dan diselamatkan hanya oleh darahnya. Hanyalah darahnya Yesus. Firman Tuhan yang mendasari doa pengakuan dosa kita pada hari ini terambil dari Esra 9 ayat 6 yang berbunyi, "Dan kataku, ya Allahku, aku malu dan mendapat celah, sehingga tidak berani menengadahkan mukaku kepadamu. Ya Allahku, karena dosa kami telah menumpuk mengatasi kepala kami, dan kesalahan kami telah membubung ke langit." Mari jemaat yang terkasih dalam Tuhan, saat ini kita bersama-sama, kita bersehati,
Kita berdoa memohon pengampunan kepada Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kita, perkataan kita, pikiran dan perbuatan kita. Mari kita bersama-sama memohon ampun kepadanya. Bapa di dalam surga, kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Penyertaan dan pertolongan-Mu selalu ada bagi kami. Meski sebenarnya kami tidak layak di hadapan-Mu, karena segala dosa, kesalahan yang kerap kali kami lakukan. Di saat pergumulan dan masalah yang selalu datang menimpa, terkadang kami mengeluh dan bahkan kami protes kepadamu. Kami juga terkadang meragukan Engkau. Kami tahu ya Bapa, bahwa kasih pertolongan-Mu itu selalu nyata pada saat yang tepat. Ampuni segala keraguan dan kekhawatiran yang seharusnya tidak kami miliki. Engkau tahu setiap isi hati kami ya Bapa, kesedihan kami, segala kecemasan kami akan hidup yang harus kami jalani ke depan. Ampuni kami ya Bapa, kami bawa di kaki-Mu segala persoalan kami, karena kami tahu pasti bahwa beban kami akan terasa ringan, sebab kami tak akan memikulnya sendiri. Tapi Engkau besertaku dan itu cukup bagi kami. Terima kasih ya Bapa, buat semua kebaikan-Mu dan pengampunan-Mu. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita akan kembali menaikkan sebuah pujian bagi nama Tuhan. Maju, Laskar Kristus. Jemaat dipersilakan berdiri.
Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dari dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Sebentar bersama-sama kita akan mendengarkan persembahan pujian dari anak-anak sekolah minggu dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional tanggal 19 Juli 2020 minggu yang lalu. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Bertumbuh siram jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh, oh, oh. Tuhan, penuhi aku dengan firman-Mu. Hidupku bagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan, penuhi aku dengan firman-Mu.
Firman Tuhan pada hari ini akan disampaikan oleh penginjil Natalia dengan tema Hidup bagi Kristus. Waktu dan tempat kami persilakan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur karena hari ini masih bisa beribadah kepada Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur kepada Tuhan karena kami terus menikmati anugerah yang baru setiap hari. Saat ini Tuhan juga beranugerah memberi kami kesempatan untuk belajar di dalam kebenaran firman-Mu. Biarlah hati kami siap untuk menerima kebenaran, hati kami siap untuk diubahkan, dan kehendak kami diubahkan untuk mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Berkati waktu yang ada pada saat ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita akan membuka bagian firman Tuhan dari surat Filipi pasal pertama ayat 21 sampai ayatnya yang ke-26. Filipi pasal 1 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi manakah yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepadamu. Bapak Ibu, suatu kali seorang anak muda datang kepada William Ewart Gladstone yang saat itu menjabat sebagai Perdana Menteri Inggris. Anak muda itu berkata, "Mr. Gladstone, saya akan sangat menghargai jika Anda memberi saya beberapa menit untuk saya mengatakan rencana masa depan saya. Saya suka belajar hukum." Lalu sang Perdana Menteri menjawab, "Oke, kemudian?" "Ya, kemudian saya akan masuk ke Bar of England, jadi sebuah tempat di mana orang-orang di dalamnya itu bekerja untuk melayani kepentingan publik." Lalu Perdana Menteri ini berkata, "Oke, anak muda, kemudian?" "Ya, kemudian saya berharap mendapat tempat di Dewan Bangsawan, di majelis tinggi dalam parlemen Inggris." "Oke, anak muda, kemudian saya berharap dapat melakukan sesuatu yang besar untuk Inggris." "Oke, kemudian?" "Ya, kemudian saya berharap untuk pensiun dan menikmati hidup dengan mudah." "Oke, kemudian?" "Ya, kemudian saya akan mati." "Oke, kemudian?" Lalu anak muda itu dengan ragu-ragu dia menjawab, "Saya belum memikirkan lebih jauh dari itu, Pak." Lalu Gladstone menatap anak muda itu dan dengan tegas dia berkata, "Anak muda, kamu bodoh. Pulang dan pikirkan kehidupan selanjutnya." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ilustrasi ini mau mengajak kita bersama-sama berpikir, untuk apa sebenarnya kita hidup di dalam dunia ini? Saya ingat seorang dosen saya pernah berkata, pertanyaan mendasar yang perlu dipikirkan manusia itu bukan apakah Allah itu ada, tetapi mengapa kita ada di dalam dunia? Untuk apa sebenarnya kita ada di dalam dunia ini? Hai teman-teman pemuda, untuk apa saat ini engkau hidup? Engkau berjuang, berusaha begitu rupa, melakukan segala sesuatu. Untuk apakah semuanya itu? Jika seseorang hanya hidup untuk sesuatu yang fana di dunia ini, sesuatu yang tidak bernilai kekal, entah itu kekayaan, ketenaran, popularitas, nama baik, pencapaian-pencapaian yang lain, tetapi semua hanya ditujukan bagi dirinya sendiri, maka hidupnya sia-sia. Ketika semuanya itu tidak berhasil diraih, dia akan merasa hidupnya tidak berarti. Dan tidak sedikit orang yang memilih untuk mengakhiri kehidupan mereka.
Dan lebih ironi, jika seseorang hidup tanpa tahu tujuan hidupnya di dalam dunia ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini pertanyaan yang penting dan mendasar untuk kita pikirkan. Karena jawaban dari pertanyaan ini akan menentukan arah dan langkah kehidupan kita ke depan. Sebagai seorang Kristen, untuk apakah kita hidup di dalam dunia ini? Pernahkah kita memikirkan mengapa kita ada di dalam dunia ini? Teks yang kita baca tadi, Filipi 1 ayat 21 sampai 26 adalah bagian dari penggalan surat yang dikirimkan Paulus kepada jemaat di Filipi. Saat itu dia sedang ada di dalam penjara karena pemberitaan Injil yang ia lakukan. Dan saat itu dia juga sedang menunggu keputusan dari kaisar. Nasibnya masih menggantung, entah apakah dia akan dibebaskan dan bisa melanjutkan hidup atau dia akan dieksekusi mati. Ketika seseorang berada di dalam ketidakpastian, ada di dalam penjara dan nasibnya masih entah apa yang akan terjadi dengan hidupnya, sangat mungkin dia akan merasa cemas, khawatir, atau pasrah dengan kehidupan. Tetapi tidak Bapak Ibu dengan Paulus. Sembari dia menantikan keputusan kaisar akan kehidupannya, apakah dibebaskan atau dihukum mati, Paulus tidak merasa cemas. Bagi dia tidak masalah, oke, kalau dia mau dibebaskan atau dia mau dihukum mati, bukan masalah. Paulus dapat bersikap demikian karena baginya baik hidup ataupun mati, yang penting adalah Kristus Tuhannya itu dimuliakan. Dan ini kita bisa melihat di ayat 20 dan 21. Di sana Paulus berkata, sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu. Melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang. Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Paulus menyadari bahwa jika dia boleh hidup, maka dia akan hidup bagi Kristus. Bapak Ibu, ketika seseorang tidak mengenal Kristus, mereka hidup di luar Kristus. Sangat mungkin mereka akan hidup hanya bagi dirinya sendiri. Dan itulah yang Paulus lakukan jauh sebelum dia bertemu dengan Kristus. Dia melakukan segala sesuatu yang memuaskan dirinya, dia hidup bagi agamanya, dia hidup bagi reputasinya. Semua hanya bagi dirinya sendiri. Namun sejak perjumpaannya dengan Kristus di jalan ke Damsyik, pandangan Paulus akan hidup itu berubah secara radikal. Dia mengerti bahwa apa yang selama ini dikejar, apa yang selama ini dia lakukan adalah sesuatu yang sia-sia, semuanya itu sampah. Dia menyadari bahwa hidupnya bukan lagi bagi dirinya sendiri. Di dalam Galatia 2 ayat 19 dan 20, di sana Paulus berkata, sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Sejak Paulus berjumpa dengan Kristus, baginya hidup adalah Kristus. Artinya segala hal yang dia lakukan semuanya berpusat bagi Kristus dan kemuliaannya. Dan Bapak Ibu, pernyataan Paulus ini bilang bagiku hidup adalah Kristus. Itu bukan sekedar kata-kata hampa, perkataan kosong belaka. Karena itu yang dia hidupi. Sejak dia bertobat hingga dia ada di penjara pada waktu itu, kurang lebih 30 tahun, Paulus hidup bagi Kristus. Di dalam Kisah Para Rasul kita bisa melihat perjalanan kehidupan Paulus. Bagaimana dia pergi memberitakan Injil dengan begitu giat, dengan begitu gigih. Demi supaya Kristus dikenal, banyak orang diselamatkan. Karena Paulus tahu keselamatan itu hanya ada di dalam Kristus. Paulus mendedikasikan sepenuh hidupnya untuk pemberitaan Injil kepada segala bangsa yang belum mengenal Yesus. Dan dia mendedikasikan hidupnya untuk melayani jemaat supaya mereka bertumbuh di dalam iman.
Dan di dalam pemberitaan Injil itu Paulus tidak menghiraukan jika dia harus mengalami beragam kesulitan, penderitaan, kekurangan, bahkan harus mengalami hukuman penjara seperti yang sedang dialaminya pada saat itu. Di dalam benak Paulus, jika karena Injil dia dipenjara dan justru keadaan itu membuat Injil itu makin tersebar, banyak orang diselamatkan, maka dia akan menjalaninya dengan sukacita. Karena itu akan memuliakan Kristus. Dan itulah yang dia nyatakan di dalam Filipi 1 ayat 12-14. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Ketika seseorang tahu bahwa hidup bagi Kristus adalah tujuan yang benar, maka dia akan merelakan segala sesuatu bagi Kristus dan kemuliaannya. Bapak Ibu, lebih luar biasanya lagi, ketekunan Paulus untuk bekerja bagi Kristus itu tidak dihalangi dengan keadaannya. Di dalam penjara pun dengan segala ketidakberdayaannya, dia tetap berkarya dan berbuah bagi Kristus. Di dalam Kisah Para Rasul 28 ayat 30 dan 31 di sana dicatat bahwa Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri itu. Dan ia menerima semua orang yang datang kepadanya. Dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Dan selama ia ada di penjara, dia menuliskan berbagai surat kepada jemaat di Filipi, Efesus, Kolose, dan juga kepada Filemon. Bapak Ibu, di dalam keadaan yang sulit, Paulus tidak berhenti untuk berkarya bagi Kristus. Dia memang tidak bisa pergi dengan leluasa seperti sebelumnya dari satu tempat ke tempat yang lain. Tetapi penjara itu tidak pernah membungkam mulutnya untuk memberitakan kerajaan Allah. Ketika seseorang telah mengalami perjumpaan dengan Kristus yang menyelamatkan hidupnya, pandangan hidupnya akan berubah secara radikal. Hidupnya bukan lagi untuk dirinya sendiri, tetapi dia akan hidup bagi Kristus dan bagi kemuliaan Kristus. Lalu Bapak Ibu, Paulus juga mengatakan bahwa mati itu adalah keuntungan. Setiap orang di dalam dunia ini memandang kematian dengan cara yang berbeda. Ada orang ketika mereka sudah lelah menjalani hidup, ketika mereka merasa sudah tidak sanggup, mereka memilih untuk menyerah kepada kehidupan ini. Entah karena tekanan ekonomi, karena pekerjaan, karena intimidasi dan lain sebagainya. Mereka memilih kematian sebagai jalan untuk terlepas dari penderitaan di dalam dunia. 2 Oktober 2008, Korea dikejutkan dengan berita tentang aktris yang mereka cintai, Choi Jin-sil, yang ditemukan bunuh diri di rumahnya. Dikabarkan bahwa Choi Jin-sil ini bunuh diri karena dia mengalami depresi. Dan yang mencolok dari berita tersebut diketahui bahwa Choi adalah seorang anggota gereja. Dan jauh lebih tragis lagi Bapak Ibu, dikatakan bahwa kisah bunuh diri seperti ini bukan kisah yang baru di Korea. Sudah terlalu umum, bukan hanya di kalangan selebriti, tetapi di kalangan masyarakat umum. Dan yang lebih ironi, di kalangan orang-orang muda yang berusia 20 dan 30 tahun. Betapa menyedihkan jika seseorang memiliki pandangan bahwa kematian menjadi satu-satunya jalan untuk mereka mengakhiri kehidupan di dalam dunia, karena mereka sudah tidak sanggup lagi untuk berjuang di dalam hidup. Tapi di sisi yang lain ada sebagian orang yang berpikir bahwa kematian adalah kerugian. Karena kematian membuat mereka tidak bisa lagi menikmati segala yang enak, segala yang nikmat di dalam dunia ini. Namun bagi Paulus, kematian itu bukan kerugian. Kematian adalah keuntungan. Bukan karena semata-mata kematian itu akan membuat ia terbebas dari penderitaan.
Kematian bukan keuntungan karena dia sudah menyerah terhadap kehidupan, tidak. Tujuan tertinggi Paulus ketika dia berjumpa dengan Yesus adalah bersatu dan mendapatkan Kristus selamanya. Dan itu sepenuhnya bisa dicapai jika ia meninggalkan dunia ini dan beralih kepada Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, bagi Paulus kematian adalah keuntungan. Karena tujuan yang paling utama di dalam hidupnya yaitu bersatu dengan Kristus selamanya itu akhirnya tercapai. Paulus memandang bahwa kehidupan dan kematian pada akhirnya adalah dua hal yang sama-sama baik. Sehingga ketika dia diperhadapkan dengan situasi pada saat itu, karena dia sedang menunggu keputusan dari kaisar, dia katakan dia sulit untuk memilih di antara kematian dan kehidupan. Akan berbeda kalau salah satu dari dua pilihan ini adalah sesuatu yang merugikan, kita pasti akan dengan mudah memilih yang menguntungkan. Tetapi melihat dua hal ini, Paulus mengatakan bahwa jika dia bisa memilih antara hidup dan mati, Paulus lebih menginginkan kematian. Karena itu lebih baik bagi dirinya. Keinginannya untuk bersatu dengan Kristus selamanya tercapai. Kita bisa melihat ini di ayatnya yang ke-23. Di sana dia berkata, "Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu." Kalau Paulus mau sedikit egois, atau dia hanya mementingkan dirinya, dia akan lebih memilih untuk mati. Tetapi dia pilih ada yang jauh lebih perlu dilakukan di dalam dunia, yaitu karena jemaat Filipi. Bapak Ibu, suatu kali ada seorang pendeta senior bercerita. Seorang penginjil bertanya kepada semua orang yang hadir di gereja, "Oke, siapa di antara kalian yang mau pergi ke surga, silakan berdiri." Lalu setelah bertanya, penginjil itu melihat ada seorang wanita duduk di depan. Dia tidak berdiri tapi tetap di tempatnya. Lalu penginjil itu bertanya, "Nona, Anda tidak ingin pergi ke surga?" Wanita itu menjawab, "Oh tentu, saya mau." "Lalu mengapa Anda tidak berdiri?" Lalu wanita itu mengatakan, "Oh, saya pikir Anda mengatakan siapa yang mau ke surga sekarang." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya setiap orang Kristen mendambakan surga. Apalagi ketika mereka memahami bahwa surga itu adalah tempat di mana tidak ada penderitaan, tempat di mana tidak ada kejahatan, tidak ada ratap tangis, tidak ada duka di dalamnya. Tempat yang sangat indah. Tapi saya ragu, jika ditanyakan kepada kita saat ini juga, apakah kita mau segera berangkat ke surga? Saya ragu kita atau semua orang Kristen akan menjawab, "Ya, saya mau. Saya akan tinggalkan semua kehidupan di dunia ini dan saya akan pergi ke surga." Bapak Ibu, sangat mungkin ada orang yang ingin ke surga tapi masih tetap ingin tinggal di dalam dunia karena berpikir masih banyak hal yang ingin dilakukan, banyak hal yang belum dinikmati. Mungkin ada beberapa waktu lagi saya mau merayakan ulang tahun pernikahan saya yang ke-25. Oh, sebentar lagi saya mau ada upacara kelulusan, saya mau jadi sarjana. Oh, saya sebentar lagi akan mendapatkan posisi yang lebih tinggi dari sebelumnya. Oh, karir saya sedang memuncak, jadi nanti saja saya pergi ke surga. Atau ada orang yang masih ingin membahagiakan orang tua, yang masih ingin melihat cucu-cucunya bisa berkembang, bertumbuh dengan baik dan lain sebagainya. Paulus sangat ingin bersama dengan Kristus. Bahkan itu yang menjadi keinginannya yang terbesar. Tetapi dia melihat, dia tinggal di dalam dunia ini, itu yang jauh lebih diperlukan. Paulus masih ingin terlibat di dalam kehidupan jemaat Filipi pada saat itu. Paulus ingin melihat mereka mengalami kemajuan di dalam iman, mereka bersukacita di dalam iman, mereka dapat bersaksi di tengah masyarakat dengan baik. Karena itu Bapak Ibu, Paulus melihat bahwa ketika Allah masih beranugerah memberikan dia hidup, dia akan terus bekerja bagi Kristus dan kemuliaannya. Dan itulah yang Paulus lakukan.
Pada akhirnya dia dibebaskan dari penjara, kurang lebih dia berusia 60 tahun, dan dia terus berkarya bagi Kristus. Dan pada akhirnya ia ditangkap dan dipenjarakan lagi karena pemberitaan Injil yang ia lakukan. Dan itulah akhir kehidupan Paulus. Dan menurut tradisi dia dipenggal kepalanya. Dia berjumpa dengan Kristus untuk selamanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kehidupan bagi Kristus itu adalah kehidupan yang berbuah, kehidupan yang akan mendatangkan buah yang banyak bagi banyak orang, dan itu memuliakan Kristus. Efesus 2 ayat 8-10 berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Allah mau setiap kita yang telah ditebus, diciptakan kembali di dalam Kristus, kita melakukan pekerjaan baik bagi Kristus dan kemuliaannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita hidup di tengah zaman postmodern. Semakin lama manusia hidup, semakin individualis dan egois. Manusia dengan berbagai cara menjalani hidupnya, menggunakan waktu di dalam hidupnya untuk meraih hal-hal yang menyenangkan dan membanggakan hidup mereka, ketenaran, kekayaan, dan lain sebagainya. Kita perlu waspada supaya ketika kita hidup di tengah zaman ini, kita tidak terjebak dengan budaya zaman dan nilai-nilai hidup yang ada di dalamnya, yang dapat mengalihkan fokus kita untuk hidup bagi Kristus. Karena Kristus ingin kita hidup sepenuhnya bagi Dia. Bukan hidup bagi Kristus plus karir, hidup bagi Kristus plus kekayaan, dan lain sebagainya. Bapak Ibu, ada beberapa tokoh yang kisah hidupnya sungguh luar biasa. Mereka menjalani hidup bagi Kristus. Yang pertama George Muller. Dia lahir pada tahun 1805. Ketika dia berusia 21 tahun, dia mengalami pertobatan di sebuah persekutuan doa. Dan sejak saat itu dia berkomitmen, dia akan melayani Tuhan yang hidup. Dia mendirikan panti asuhan Ashley Down di Bristol, Inggris. Dan di sana dia melayani 10.000 anak piatu yang terlantar. Dan pada hari-hari tuanya, dia telah pergi melintasi 200.000 mil di 42 negeri. Dan dia telah memberitakan Injil kepada 3 juta pendengar. Ia sepenuhnya hidup bagi Kristus dari sejak pertobatannya hingga dia menutup mata di usia yang ke-93 tahun. Lalu yang kedua ada seorang bernama William Wilberforce. Dia adalah seorang anggota parlemen Inggris. Dia menganut iman Kristen dan iman yang ia percaya itu mendorongnya melakukan sesuatu. Jadi ketika dia duduk di dalam parlemen, dia bukan mencari sesuatu, mencari ketenaran atau meraih jabatan yang tinggi atau mendapatkan hal-hal lain untuk dirinya, tidak. Tetapi iman yang ia percaya membuat dia melakukan sesuatu. Dia melakukan reformasi sosial, khususnya perbaikan pabrik di Inggris. Dan terutama dia juga mendedikasikan hidupnya untuk berjuang dalam penghapusan perdagangan budak dan perbudakan di Kekaisaran Inggris. Jadi Bapak Ibu, saat itu kapal-kapal Inggris membawa budak hitam dari Afrika dalam kondisi yang begitu mengerikan. Mereka dibawa ke Hindia Barat sebagai barang yang diperjualbelikan. Wilberforce melobi untuk penghapusan perdagangan budak. Dan selama 18 tahun dia secara teratur memperkenalkan gerakan anti perbudakan. Dia lakukan itu di parlemen. Ada yang menentang, menolak, tapi dia terus berjuang untuk penghapusan perbudakan budak dan perbudakan di Kekaisaran Inggris itu. Dan pada tahun 1807 perdagangan budak akhirnya dihapuskan.
Dan tahun 1833, Inggris memberi kemerdekaan kepada semua budak di Kekaisaran Inggris. Lalu yang ketiga Bapak Ibu, seorang bernama Yap Tiem Hin. Dia lahir pada tahun 1938. Dia bekerja sebagai seorang advokat pengacara. Dan selama hidupnya, ia dikenal sebagai advokat untuk semua manusia. Sebagai pengacara Kristen, ia tidak pernah membedakan kliennya. Mau mereka dari suku apa, ras apa, agama apa, dia akan menerima mereka untuk memperjuangkan keadilan dan hak asasi mereka. Ada seorang di sebuah artikel, ada seorang bernama Todung, dia mengatakan, Pak Yap itu benar-benar 100% advokat. Dia melihat kasusnya, bukan individunya. Jadi apa klien itu kaya, miskin, apa pandangan politik dan agamanya itu bukan pertimbangan. Itulah advokat sejati. Fokus Yap ketika dia bekerja sebagai pengacara bukan untuk kepentingan pribadinya, bukan untuk mencari kekayaan atau nama baik, tapi dia bekerja sebagai pengacara Kristen untuk menegakkan keadilan dan hak asasi manusia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup bagi Kristus bukan hanya dapat dilakukan oleh orang-orang seperti Paulus yang dipanggil dan dipercayakan sesuatu yang besar untuk pemberitaan Injil dan banyak orang bertobat. Hidup bagi Kristus juga bukan hanya dapat dilakukan oleh tokoh-tokoh tadi. Ketika mereka melakukan sesuatu yang besar yang berdampak bagi kehidupan orang banyak. Atau hidup bagi Kristus bukan hanya sekedar kita melayani, terlibat di dalam pelayanan gereja dan kita merasa sudah cukup. Hidup bagi Kristus juga bukan sekedar kita memberi persembahan dengan uang kita untuk pekerjaan Tuhan yang dikelola oleh gereja. Tetapi hidup bagi Kristus yang seharusnya menjadi tujuan hidup kita adalah hidup yang memberi buah bagi orang lain, bagi kepentingan Kristus dan kemuliaan Kristus. Jadi apapun pekerjaan kita, apapun aktivitas keseharian kita, apa yang kita miliki, semuanya dilakukan untuk kemuliaan Kristus dan berdampak bagi orang lain. Bapak Ibu, jika kita melihat kehidupan kita saat ini, mari kita mencoba merenungkan. Selama ini kita hidup untuk apa? Untuk siapa kita hidup? Dan terlebih sejak kita menjadi orang Kristen, apakah kita sudah berdampak di tengah dunia ini? Apakah kita sudah memuliakan Kristus dengan segala hal yang kita lakukan? Sekali lagi, mungkin kita tidak dipanggil untuk melakukan sesuatu yang besar seperti tokoh-tokoh tadi. Tapi itu bukan berarti bahwa kita tidak bisa bekerja maksimal untuk Kristus. Di dalam keseharian kita bisa memuridkan orang-orang di sekeliling kita supaya mereka kenal Yesus dan mereka jadi murid yang sejati. Kita bisa melakukan kebaikan dengan segala hal yang kita punya. Khususnya di tengah pandemi saat ini banyak orang juga kesulitan. Apakah kita mau berbagi dengan apa yang masih kita miliki dan masih bisa kita lakukan? Kita bisa menguatkan saudara seiman kita yang sedang lemah, yang sedang mengalami pergumulan. Kita bisa menjadi garam dan terang dengan setiap aktivitas kita, setiap hari. Dan yang kedua Bapak Ibu, seperti yang kita tahu, di tengah pandemi ini banyak orang yang meninggal karena terpapar virus corona. Jika kita masih bisa hidup sampai hari ini, karena Allah beranugerah memberi kita hidup. Kita sadar bahwa kita tidak punya kontrol, kita tidak punya kendali apapun atas hidup kita. Tapi mari kita menyadari, kita hidup sampai hari ini hanya kemurahan Tuhan. Dan kalau Allah beranugerah memberi kita hidup, kita akan hidup buat Dia, atau kita hidup bagi kepentingan kita. Masihkah kita akan melanjutkan hidup ini untuk bekerja dan berbuah bagi Kristus dan kemuliaan-Nya? Bapak Ibu, saya akan menutup
khotbah ini dengan sebuah kisah dari seorang bernama Jean Dominique Bauby. Dia adalah seorang editor majalah ternama dunia. Namun saat di puncak karirnya, yaitu tepatnya 9 Desember 1995, dia terkena serangan stroke berat. Dia mengalami koma selama 20 hari. Dan dokter mendiagnosanya terkena lock-in syndrome, jadi stroke pada batang otak. Dan hal ini menyebabkan dia mengalami kelumpuhan total. Dia tidak bisa bergerak, dia tidak bisa berbicara, bahkan dia untuk makan, menelan makanan, itu tidak bisa tanpa bantuan alat-alat dan juga orang lain. Badannya lumpuh total, tetapi otaknya masih berfungsi secara normal. Dia hanya mampu berkomunikasi dengan orang dengan menggerakkan kelopak matanya yang sebelah kiri. Jadi dia berinteraksi dengan menggunakan kedipan mata. Jadi kalau dia ditanya, dia mau jawab ya, dia pakai satu kedipan mata. Lalu kalau dia mau jawab tidak, dua kedipan mata. Bapak Ibu, kita bisa bayangkan bagaimana kehidupan seperti ini. Tidak bisa melakukan apapun, tidak bisa bergerak, tidak bisa ngomong, hanya kelopak mata yang berfungsi. Tetapi luar biasanya, di dalam keterbatasan itu dia tidak putus asa. Dia masih punya semangat dan harapan untuk berkarya. Dan memang di dalam kondisi seperti itu dia masih menghasilkan satu buku. Dengan bantuan seorang perawat khusus, Jean mampu menyelesaikan sebuah buku yang ditulis dengan cara yang juga tidak mudah. Jadi perawat ini nanti akan menyajikan huruf-huruf dan Jean ini akan mengedipkan kelopak matanya itu untuk menunjuk huruf yang akan ditulis ya untuk dijadikan tulisan. Dan pembuatan buku ini memakan waktu yang sangat lama, kurang lebih 10 bulan. Jadi sebanyak 100 halaman itu 10 bulan. Jadi setiap hari Jean dan juga perawatnya ini bekerja kurang lebih 4 jam per hari, tergantung dari ketahanan tubuh Jean. Dan Bapak Ibu, akhirnya buku itu jadi dengan usaha dari Jean, dengan mengedipkan mata, total kedipan mata itu sebanyak 200.000. Bapak Ibu, di dalam keadaan yang sangat tidak berdaya, Jean Dominique Bauby masih bisa berkarya. Sebagai seorang Kristen yang menyadari bahwa hidup ini adalah anugerah dari Allah Sang Pencipta dan Penebus, mari hingga detik terakhir, dalam keadaan apapun, kita tetap bekerja, berkarya bagi Kristus dan kemuliaan-Nya. Kiranya Allah yang menolong kita, menopang kita, terus mengarahkan fokus kita untuk hidup bagi Dia sampai kita mengakhiri kehidupan di dalam dunia ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami dapat hidup hingga hari ini, semua karena anugerah-Mu. Kami dapat hidup dan menantikan kehidupan yang kekal, itu juga karena anugerah di dalam Kristus Yesus. Allah yang mau turun ke dalam dunia, menjadi manusia dan menebus dosa kami yang hina. Terima kasih Bapa untuk anugerah-Mu yang besar, untuk kesempatan hidup yang masih kami miliki hingga hari ini. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar pada saat ini tertanam di dalam hati kami dan akan berbuah di dalam kehidupan kami. Sepanjang kami mengiring Yesus, kami hidup memuliakan Engkau dan kami berbuah bagi kerajaan-Mu di dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hidup bagi Yesus. Kuserahkan semuanya hanya bagi Yesus. Pikiran dan perbuatanku semuanya hanya bagi Yesus. Untuk meresponi firman Tuhan, kita akan kembali bersama-sama menaikkan pujian bagi Yesus
Tuhanku. Serahkan bagi Yesus semua yang kumiliki, pikiran perbuatanku, ku serahkan bagimu. Bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Tanganku serah bagi Yesus, setiap langkah ikutmu, dan mataku pandang Yesus, mulutku memujimu. Bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Semenjak ku pandang Yesus, ku sampaikan dunia. Bila ku ingat salibmu, kau menjadi milikku. Bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Oh, betapa mengagumkan Yesus Sang Raja Mulia. Dengan kasih kau panggilku, dan kau melindungiku. Bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Saat ini kita bersama-sama akan menaikkan beberapa pokok doa syafaat. Yang pertama, kita akan bersama-sama bersehati, kita berdoa untuk Ibu Leli dan keluarga, supaya mereka semua tetap kuat dalam Tuhan, menghadapi pergumulan yang terjadi dalam keluarganya. Lalu yang kedua, kita juga berdoa untuk yang berulang tahun dalam minggu ini, yaitu Johan dan juga Barbie. Dan yang terakhir, kita tidak lupa berdoa untuk bangsa dan negara, khususnya pemerintah dari pusat sampai daerah, dapat bekerja sama dengan baik dalam mengatasi penularan virus corona. Mari saat ini kita bersama-sama berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih buat kasih dan pertolongan-Mu kepada setiap kami. Pemeliharaanmu yang sungguh sempurna dan tak pernah habis dalam hidup kami. Saat ini kami juga berdoa untuk saudara seiman kami yaitu Ibu Leli dan anak-anaknya, agar mereka boleh tetap kuat dan tegar bersama Tuhan dalam menghadapi pergumulan yang saat ini mereka alami. Kiranya mereka semua tidak berputus pengharapan kepada Tuhan dan tetap percaya bahwa Tuhan sanggup menolong, memulihkan, sehingga nantinya mereka dapat berkumpul bersama kembali. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang dalam minggu ini berulang tahun, Johan dan juga Barbie. Berkatilah ya Bapa setiap mereka, baik dalam kesehatan dan juga studinya. Tambah-tambahkan hikmat, agar mereka menjadi anak-anak Tuhan yang baik, dan selalu hidup memuliakan nama-Mu dimanapun mereka berada. Tidak terlupa juga kami berdoa, kami bersehati untuk bangsa dan negara kami Indonesia,
khususnya pemerintah dari pusat sampai daerah, supaya dapat bekerja sama dengan baik dalam mengatasi penularan virus corona ini, dan supaya masyarakat pun boleh mengerti, patuh dan paham akan protokol-protokol kesehatan yang diterapkan. Mohon belas kasih dan campur tangan-Mu ya Bapa, agar virus corona ini cepat berlalu. Dan Bapa juga tolong memulihkan kondisi negara kami yang saat ini juga mengalami masa-masa yang sulit. Terima kasih ya Bapa, kami tahu pertolongan-Mu pasti selalu ada, dan Kau tak akan sedikit pun meninggalkan kami. Kami menyerahkan seluruh doa-doa kami hanya kepadamu. Terima kasih ya Bapa. Mari kita menutup doa syafaat ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebagai ungkapan syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan atas segala berkat-berkat yang telah Dia sediakan bagi kita, kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi kemuliaan-Nya. Dan firman Tuhan yang melandasi persembahan kita pada hari ini terambil dari 2 Korintus 9 ayat 7 sampai dengan 8 yang berbunyi, "Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan." Mari kita bersama-sama kita menaikkan pujian bagi nama Tuhan, beri terbaik-Mu. Dengan seruan yang beri terbaik-Mu, dengan
Kita akan berdoa buat persembahan kita. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk segala kebaikan-Mu di sepanjang hidup kami. Berkat-berkat yang telah Engkau sediakan, itulah yang mencukupkan kami. Ajarkanlah kepada kami untuk senantiasa bersyukur dalam segala hal, buat segala sesuatu yang telah kami terima. Terima kasih juga Bapa, kami masih dapat memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di gereja kami. Kiranya Bapa memberkatinya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saat ini kita bersama-sama akan mendengarkan warta gereja yang akan dibacakan oleh salah seorang majelis. Shalom. Warta Gereja Kristen Abdiel Anugrah Probolinggo, tanggal 26 Juli 2020. Yang pertama, Gereja Kristen Abdiel Anugrah Probolinggo masih melaksanakan ibadah hari Minggu serta persekutuan-persekutuan secara online. Yang kedua, rencana Gereja Kristen Abdiel Anugrah Probolinggo untuk mengadakan ibadah secara offline pada tanggal 19 Juli 2020 terpaksa kami tunda pelaksanaannya. Mengingat adanya lonjakan peningkatan jumlah yang terpapar COVID-19 baru-baru ini. Penundaan ini berlaku sampai kami putuskan pada waktu yang tepat dan kita akan beribadah kembali di gedung gereja. Warta tentang persembahan. Persembahan yang jemaat berikan saat ibadah, persepuluhan, syukur, diakonia maupun untuk pemeliharaan dapat dilakukan dengan beberapa cara. Cara yang pertama, dimasukkan ke kotak persembahan yang ada di kantor TU saat jam kerja hari Selasa sampai Sabtu. Yang kedua, transfer melalui rekening gereja di BCA, dan ini mohon diperhatikan ada perubahan rekening gereja yang baru, yaitu 03917000400. Kami ulangi, untuk rekening gereja yang baru 03917000400 atas nama Gereja Kristen Abdiel Anugrah Probolinggo. Yang ketiga, persembahan dapat dilakukan melalui GoPay dengan nomor HP 081 2524 81200 atas nama Lani Sugianto, Majelis Bendahara. Warta yang keempat, bila ada jemaat yang membutuhkan dukungan doa maupun konsultasi dengan hamba Tuhan, bisa menghubungi Pendeta Pit Alphonse Sakul dengan nomor telepon atau WA 0811 333 7151. Warta yang terakhir, jemaat supaya tetap menjaga kesehatan masing-masing agar tidak tertular virus corona. Pakailah masker saat keluar rumah, jaga jarak dengan orang lain, seringlah mencuci tangan pakai sabun, dan tetaplah berdoa, serta membangun persekutuan yang indah dengan Tuhan bersama seluruh anggota di rumah. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengakhiri ibadah pada hari ini dengan menaikkan pujian doksologi, kemudian disusul dengan doa berkat oleh Bapak Pendeta Peter Sakul. Thank you.
Kita akhiri ibadah kita pada hari ini. Biarlah Bapak Ibu Saudara sekalian bisa jadi berkat dimanapun saudara berada. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Kiranya Dia memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat Tuhan, silakan duduk. Saat teduh kebaktian selesai.